Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kalian sudah siap untuk belajar? Iya, Bapak harap kalian masih tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya, anak-anak memakai masker jika kalian keluar rumah. Baik anak, kalian sekarang akan melakukan pembelajaran tematik kelas 4, tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1. Hewan dan lingkungan di hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya anak-anak, kita sekarang melakukan pembelajaran 3 dan 4. Nah, ini adalah cover bukunya. Ya, tema 3. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang tanaman dan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan tentang merawat tanaman. Yang terakhir, siswa dapat membuat jadwal dalam merawat tanaman. Nah, itu anak-anak adalah tujuan pembelajaran kita kali ini di tema 3, peduli terhadap tanaman. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ini kita di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan kita anak-anak manusia. Ya, salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi anak-anak, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Coba bagaimana jika tumbuhan tidak menghasilkan oksigen kembali? Tentu orang-orang dan manusia semuanya memakai tabung ya dalam menghirup oksigen. Wah, pasti mahal anak-anak ya. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar agar badan kita sehat ya anak-anak. Ya, selain berolahraga, kita harus terkena sinar matahari agar sinar matahari mengenai tubuh kita dan kita mendapatkan manfaatnya, yaitu mendapatkan vitamin D. Nah, ayo membaca. Setelah segar berolahraga, kalian misalkan di luar rumah, di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Apalagi apabila di pagi hari, pada saat jam 5 atau jam 6. Udaranya segar banget anak-anak ya. Ternyata tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, ini anak-anak ada contoh tumbuhan anak-anak di atas. Ada apanya ini anak-anak? Ya, ada daun, ada bunganya, ada batang, ada akar, ada buah, dan ada biji anak-anak jika tumbuhan itu berbuah. Nah, yang pertama kita akan membahas akar anak-anak ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah ya anak-anak. Pada umumnya akar di bawah tanah anak-anak. Ya, apakah fungsi akar? Nah, akan kita bahas kemudian. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah. Bahkan ada yang menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jadi tumbuhan ini biar kuat anak-anak, mengkokohkan ya berdirinya, tidak jatuh, berdiri tegak. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut
terbawa air ketika hujan turun. Nah, itu anak-anak jika akarnya tidak ada. Zat-zat mineral dan air dibutuhkan untuk membuat makanan. Diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu anak-anak. Tumbuhan umbi-umbian akarnya itu kan besar-besar. Ya, seperti apa anak-anak? Ya, ada umbi capu, biasa disebutnya anak-anak ya. Atau bolet, ya yang biasa kalian kenal. Ya, itu umbi-umbian yang menyimpannya di akar. Nah, kita lanjut selanjutnya anak-anak. Lalu ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, gitu anak-anak. Berkembang biak tuh jadi tumbuhannya itu bisa mempunyai anak-anak, ya, bisa tumbuh kembali, ya, itu apabila tumbuhannya itu berbunga. Lalu ada daun. Ya, daun umumnya berwarna hijau anak-anak ya. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, ya, itu adalah daun. Apa itu fotosintesis anak-anak? Ya, proses pembuatan makanan dalam menyerap sinar matahari. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Anak-anak pernah memetik daun? Ya, pasti anak-anak kalian pernah memetik daun atau melihat daun. Bahkan sebagian anak perempuan mungkin memakai daun ini buat mainan. Ya anak-anak ya. Buat mainan apa? Iya betul, rujak-rujakan. Ya, atau mainan lainnya. Baik, selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini batang anak-anak. Batang biasanya itu sangat keras, ya. Sangat keras, sangat kuat, sangat kokoh yang berdiri ini anak-anak. Ada gambarnya ya. Ini disebut apa anak-anak? Batang, ya, batang pohon atau batang tumbuhan. Baik, selanjutnya ada buah. Ya. Ada pohon yang berbuah, ada pohon yang berbunga. Ya, biasanya masing-masing anak-anak ya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya adalah buah mangga dan buah apel. Nah, anak-anak, buah terdiri dari daging dan buah biji. Jadi buah itu ada dagingnya anak-anak yang biasa kita makan. Tapi bijinya biasanya tidak anak-anak ya. Ya. Bagian yang kita makan biasanya itu namanya daging buah. Seperti buah mangga. Baik, selanjutnya ada biji. Biji apa ini anak-anak? Siapa yang tahu ini? Ya betul. Alpukat atau avocado. Ya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ya, biji ada yang berkeping 1,
dan ada yang berkeping dua, anak-anak. Jadi ada yang bentuknya ada satu dan ada yang dua. Biji berkeping satu disebut monokotil, ya anak-anak. Ingat, berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Berkeping dua dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam, tetap ada. Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal sebagai sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, ini biji ya. Tadi ada biji mangga, ini biji alpukat. Ya, masing-masing bijinya berbeda-beda bentuknya. Ya, anak-anak, kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Nah, seperti ini anak-anak, dua murid perempuan sedang menyiram bunga. Ada yang bunganya berwarna kuning, ada yang bunganya berwarna pink. Nah, itu menyiram bunga. Ya. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Ya, anak-anak. Disiram setiap hari anak-anak. Lebih baik siramnya 2 kali, pagi dan sore. Dan agar subur, agar tumbuhnya bagus, maka harus diberi pupuk. Ya. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan yang mewangian anak-anak. Warnanya itu baunya itu wangi. Ya, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Seperti apa anak-anak? Ya, ada bunga melati, itu baunya wangi anak-anak. Selain indah, wangi, warnanya putih. Harumnya. Ya. Baik, kita selanjutnya. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo, kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Misalkan biji tomat, biji kacang hijau, cabai, atau biji lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, plastik, ataupun lainnya yang bisa dipakai untuk menanam tumbuhan. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Lalu disiram secukupnya setiap pagi dan sore. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Yang keenam, menyiram tumbuhan. Tadi anak-anak. Kenapa disiram? Agar dapat tumbuh dengan baik, dengan subur. Jika tidak disiram, kering, maka tumbuhannya tidak akan tumbuh dengan baik. Baik, selanjutnya, saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut.
Nah, itu anak-anak, dalam menanam tumbuhan kalian harus melihat perkembangannya bagaimana dari hari ke hari, dari mulai tumbuh daun, tumbuh batang, ya selanjutnya tumbuh buahnya. Nah, ini ada bibit tomat. Anak-anak, siapa yang pernah makan tomat? Ya, siapa yang pernah makan tomatnya langsung dengan memakai gula? Ada juga yang memakan tomatnya pada sayuran. Ya, ini adalah gambar tomat. Lalu yang kedua ada bibit kacang hijau. Siapa yang pernah makan kacang hijau? Nah, ini adalah kacang hijau anak-anak, ya, yang memanjang. Kacang hijau. Lalu ada cabai, bibit cabai. Oh, cabainya bagus, warna-warni anak-anak. Ada merah, ada kuning, ada oranye. Cabainya bagus ya. Ya, itu adalah tanaman-tanaman yang bisa kalian gunakan untuk menanam di halaman rumah. Nah, baik anak-anak, kita sekarang akan melakukan penilaian pembelajaran 3. Soal yang pertama, mengapa tumbuhan hijau dapat membuat udara menjadi segar? Mengapa anak-anak? Nanti jawabannya karena titik-titik, ya. Nomor 2, tuliskan pengertian dari akar, bunga, dan daun. Akar adalah, bunga adalah, daun adalah, ya. Nomor 3, disebut apakah biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Nah, tadi anak Bapak telah jelaskan, buah itu bijinya ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Yang keempat, untuk merawat bunga dan tanaman agar tumbuh subur, maka harus kita titik-titik dan titik-titik. Nah, harus apa anak-anak? Yang kelima, tuliskan 3 tanaman yang terdapat pada teks di atas. Tanaman apa saja anak-anak yang bisa kita tanam? Ya, tempatnya tidak banyak makan tempat. Tanaman apa aja seperti ada teks di atas. Nah, itu adalah penilaian pembelajaran 3. Ada 5 soal yang harus kalian jawab, kalian tulis dan nanti akan kalian kumpulkan, ya, akan dinilai oleh Bapak Ibu guru di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, anak-anak, kita langsung masuk ke pembelajaran 4. Masih di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, tumbuhannya itu bagaimana biar baik? Bisa disiram, bisa diberi pupuk, bisa juga diberi pagar agar tidak ada binatang ayam yang masuk. Itu anak-anak. Selanjutnya, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Ternyata Lani juga senang merawat tanaman anak-anak. Ya, memang harus hobi dalam merawat tanaman, baik yang berbuah ataupun berbunga. Jika tidak hobi, maka tanamannya tidak akan tumbuh subur. Ayo membaca. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Ya, Lani sedang menyiram bunga. Oh, Lani rajin. Bagaimana dengan adiknya Lani? Oke, kita baca anak-anak di sini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di depan rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Tuh, rajin anak-anak. Disiram pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah. Lalu sore hari setelah selesai bermain disiram lagi anak-anak. Ya.
Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur karena diberi pupuk. Ya, pupuk adalah zat aditif dalam menyuburkan tanaman. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Tetapi seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, "Dek, disiram tanamannya tiap pagi dan sore, lalu diberi pupuk seminggu sekali." Tapi adiknya tidak melaksanakannya. Namun adik Lani selain tidak melaksanakannya, adik Lani selalu lupa. "Oh iya lupa kak, oh iya lupa kak." Ya, selalu aja lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Sehingga tanaman adiknya Lani ini ya layu dan hampir mati jika tidak disiram dengan air. Ya, anak-anak. Itu membaca. Ternyata tanaman perlu kita rawat anak-anak agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Jika semua orang seperti adik Lani, ya tidak mau menyiram, tidak mau memberi pupuk, hanya menonton TV, hanya bermain game saja, ya bagaimana anak-anak? Ya bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanaman dengan baik di rumah? Ya, Papa berharap kalian bisa merawat tanaman dengan baik di rumah. Mengapa kita harus merawatnya? Oh jelas, jika tidak dirawat, maka nanti tidak akan ada oksigen yang bisa dihirup oleh manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar A. Ya, ini sedang merawat atau sedang merusak tanaman. Ya, jawabannya adalah sedang merawat tanaman karena disiram. Gambar yang B, sedang merawat tanaman atau sedang merusak tanaman? Ya, jawabannya sedang merusak tanaman karena anak yang berbaju biru ini membakar pohon anak-anak, membakar hutan. Dan apabila tertiup angin, maka kebakarannya akan semakin besar anak-anak ya. Harus dipadamkan dengan menggunakan pemadam kebakaran baik dari darat maupun udara. Lalu kegiatan yang C sedang apa nih anak-anak? Oh, ternyata ini sedang menanam bibit tanaman di pot-pot kecil. Setelah tanamannya besar, maka dipindahkan dari pot tersebut. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ke penilaian pembelajaran 4, anak-anak. Yang pertama, kapankah Lani menyiram tanaman di rumahnya? Kapan waktunya, anak-anak? Di waktu apa? Pertanyaan nomor 1. Lalu pertanyaan nomor 2. Kapankah Lani memberi pupuk pada tanamannya? Setiap hari? 2 hari sekali? 3 hari sekali? Seminggu sekali ataukah sebulan sekali? Ya, Lani memberikan pupuk pada tanamannya agar tumbuh subur. Ketiga, apakah adik Lani juga rajin menyiram dan memberi pupuk pada tanaman? Rajin atau tidak anak-anak? Ya, lalu berikan alasannya mengapa adiknya Lani tidak rajin. Ya. Yang 4, tuliskan 3 tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Jika kalian punya teras, halaman, ada tanaman, tanyakan pada ayah dan ibu atau kakak. Ayah, ini tanaman apa ayah? Ibu, ini tanaman apa? Lalu kalian tulis jenis tanamannya. Soal yang terakhir, apakah manfaat tanaman yang ada di sekitar rumahmu? Manfaatnya apa anak-anak? Apa sebagai hiasan,
atau sebagai yang fungsi lainnya. Nah, itu adalah ada 5 soal anak-anak yang harus kalian jawab, kalian tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, anak-anak telah selesai pembelajaran kita nih, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.